Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita juga itu tidak lepas dari kita mendengar dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Seperti pujian yang terakhir yang kita nyanyikan tadi, hanya nama Yesus. Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kesanggupan. Dan di luar nama Yesus, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Hanya nama Yesus saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah benar-benar hidup kita ini kita dedikasikan buat nama Yesus. Amin. Kita melayani Yesus. Bagaimana caranya kita dapat melayani Yesus? Layanilah pekerjaannya. Ya, di GPDI Mahanaim ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita layani. Apalagi gereja kita khususnya gembala, wakil gembala, bahkan seluruh staf sudah membuat banyak sekali bentuk-bentuk pelayanan yang dapat dilakukan oleh kita seluruh jemaat. Sehingga kata Bapak Gembala, kita semua ini benar-benar bisa terlibat melayani dan tidak ada yang menjadi penonton. Ya. Sebab kalau kita melayani di dunia ini saja pasti ada upahnya. Apalagi kita melayani Yesus. Melayani pekerjaan yang Dia percayakan untuk kita layani, maka kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan berikan judul yaitu Tuhan mau dan Tuhan mampu. Tuhan mau dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa dunia semakin hari semakin tidak lebih baik. Dunia keadaannya, kondisinya semakin hari semakin tidak memberikan kepastian. Apalagi kita ini baru melewati apa yang namanya pandemi, ya. Dan itu sudah membuat kita semakin sangat sulit. Ya, semua sangat terbatas ketika kita ada di masa-masa pandemi. Semua diharuskan melakukan aktivitas, tugas-tugas itu di rumah masing-masing. Kita tidak bisa kemana-mana. Dan tentu saja sebagai orang-orang yang senang bekerja di luar, itu sangat sulit bagi kita untuk kita melakukan hal itu. Karena semua diwajibkan tinggal di rumah. Dan kita bisa melewati ya
Sehingga kita sekarang sudah bebas untuk bekerja. Bahkan sekarang sudah tidak pakai masker lagi. Nah, apalagi hari-hari ini setelah kita melewati hal itu, kita juga diperlihatkan dengan berita-berita peperangan, ya. Belum berhenti, belum selesai yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina, sekarang sudah ada apalagi Israel dan kelompok Hamas, ya. Yang semakin hari kita lihat di berita-berita, di media elektronik, di YouTube, di televisi, semakin panas, ya. Semakin hebat terjadinya peperangan. Bahkan ada orang berpendapat kalau hal itu tidak bisa diatasi, kalau itu tidak bisa dihentikan, maka bisa-bisa akan terjadinya yang namanya perang dunia ketiga. Ya. Ada banyak pendapat, ada banyak spekulasi yang muncul. Dan spekulasi itu bukan hal-hal yang baik, tetapi justru memberikan berita-berita kepada kita hal-hal yang menakutkan. Dan inilah keadaan dan kondisi di mana kita tinggal, di mana kita berada. Di mana dunia tidak dapat memberikan jaminan keamanan kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, keamanan bagi hidup kita. Bahkan jelas kalau kita dengar banyak kali firman Tuhan disampaikan kepada kita. Di sana dikatakan bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sulit. Akan datang masa di mana saudara dan saya tidak pernah harapkan. Keadaan-keadaan yang akan membuat kita sangat sulit. Dunia hanya akan memberikan kita rasa takut, rasa khawatir, tidak punya kepastian. Bahkan masih banyak hal lagi yang dapat dunia berikan untuk meruntuhkan iman kita. Untuk dapat menggagalkan iman kita. Sehingga kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mampu, kita tinggalkan Yesus. Kita tinggalkan persekutuan dengan Yesus. Lalu dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini, kita mungkin bertanya, siapa yang mau menolong kita? Siapa yang dapat menolong kita? Adakah yang dapat memastikan kepada kita bahwa keadaan kita akan baik-baik saja? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, jawabannya adalah Tuhan mau dan Tuhan mampu menolong kita. Amin. Allah mau dan Allah sanggup untuk membela setiap kita. Itu sebabnya kita belajar dari firman Tuhan. Di mana ajakan Yesus. Yesus katakan, perhatikan baik-baik. Marilah kepadaku.
Bagian yang pertama Yesus katakan, marilah kepadaku. Marilah kepadaku artinya datanglah dan mendekat kepada Yesus. Amin. Hampirilah Yesus. Datang dan menghampiri Yesus, kita bertanya melalui apa? Kita mau datang kepada Yesus, kita mau menghampiri Yesus, caranya bagaimana? Kalau Yesus berkatakan, marilah kepadaku. Tentu saja ajakan Yesus ini bukan hanya kepada murid-muridnya dia berkata marilah kepadaku. Tetapi juga itu berlaku bagi saudara dan saya. Yesus katakan marilah kepadaku. Kita harus datang kepada Yesus. Melalui apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Tentu saja seperti yang kita lakukan saat ini. Amin. Melalui ibadah kita. Orang yang mendekatkan diri kepada Yesus melalui ibadah kepada Yesus. Di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ketika Yesus katakan marilah kepadaku, datanglah kepada Yesus. Dengan cara apa? Melalui ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita lakukan, kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Melalui apa lagi kita datang kepada Yesus? Melalui doa-doa kita. Kita hampiri Yesus melalui doa-doa kita. Kita datang kepada Dia, kepada Bapa kita. Kita memanggil Dia, kita menyebut Dia dengan Bapa kita. Seorang anak, kita sebagai anak-anaknya, kita menempatkan diri kita kepada Bapa kita. Dengan menyebut, dengan memanggil Dia Bapa. Seperti dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Demikian juga kita hampiri Yesus melalui apa? Melalui kita membaca, merenungkan firman Allah. Dan mau melakukan firman Allah. Dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan. Dengan kita membaca serta merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Maka kita telah menempatkan hidup kita sebagai orang-orang yang merespon ajakan Tuhan. Kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita merespon ajakan Tuhan dalam hidup kita. Kita juga mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Yesus. Tujuan kita mendekatkan diri kita hanya kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan mengajak kita dengan berkata marilah kepadaku.
Ini menandakan bahwa Tuhan kehadirannya tersedia bagi hidup kita. Amin. Dia tersedia bagi orang-orang yang mau menghampiri. Dan kalau dia tersedia bagi kita, dia menyediakan dirinya untuk dihampiri oleh kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Yesus mau dan Yesus mampu, Yesus sanggup untuk menolong setiap kita. Dia mau. Barangkali kalau ada orang yang memberikan janji kepada kita, mungkin kita sangat butuh sesuatu. Lalu dia berkata, saya mau untuk menolong. Tetapi belum tentu dia mampu untuk menolong. Mungkin dia mau untuk menolong, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah. Tetapi berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus dia katakan dia mau menolong saudara dan saya, dia juga sanggup menyelesaikan setiap apa yang menjadi persoalan saya dan saudara. Kenapa? Karena dia Allah yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya menciptakan isi dunia ini. Tetapi dia berkuasa juga untuk memulihkan setiap keadaan kita. Menyelesaikan setiap pergumulan masalah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalannya, masalahnya adalah bagaimana respon kita ketika Yesus katakan, marilah kepadaku. Bagaimana kita meresponi ajakan Yesus? Kita harus memastikan bahwa kita harus datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Kita harus benar-benar menerima setiap apa yang diinginkan oleh Yesus. Amin. Kita harus memastikan itu. Melalui apa? Melalui seperti yang saya katakan tadi. Melalui ibadah kita. Doa-doa kita. Kesetiaan kita. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau boleh saya tambahkan. Melayani. Dan melayani. Amin. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari ajakan Yesus. Yang kedua, di sini dikatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya di sini memperlihatkan bahwa Tuhan dia tahu keadaan kita. Amin. Tuhan dia sangat memahami keadaan dan kondisi kita. Tidak ada hal yang tidak diketahui oleh Tuhan. Termasuk dengan keberadaan kita. Dengan keberadaan diri kita sendiri. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Tidak ada yang tertutup. Sekalipun kita berusaha untuk menyembunyikan keadaan kita, kondisi kita, orang di sekitar kita bisa kita kelabui. Orang di sekitar kita bisa kita tutupi kondisi kekurangan kita, kondisi keadaan kita. Tetapi tidak dengan Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu semua keadaan kita, kondisi kita. Dan dia tahu juga bahwa kita butuh Tuhan. Dia tahu ada keadaan kondisi yang sangat sulit. Itu sebabnya dikatakan semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Buktinya dalam Matius 10 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut. Siapa yang pernah hitung rambut? Ada, saya baca di internet ada, tapi saya tidak catat. Saya lupa. Seorang profesor dari Jerman kalau tidak salah. Dia pernah menghitung rambut ya dari manusia. Kalau yang warna hitam katanya beda dengan yang warna coklat. Saya lupa mana yang lebih banyak. Ya, kurang kerjanya hitung rambut ya. Tuhan tahu. Dikatakan rambut pun semua terhitung. Yesus sangat mengerti, sekali lagi Yesus sangat memahami dengan keadaan dan kondisi yang akan menimpa murid-muridnya. Dan Yesus mau murid-murid termasuk saudara dan saya, Yesus mau kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas, tetapi percayalah bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Yesus ketika dia menolong kita. Tidak ada satupun yang bisa terlewatkan di hadapan Yesus. Keadaan kita yang letih lesu dan berbeban berat, perhatikan baik-baik, Tuhan yang lebih memahaminya ketimbang diri kita sendiri. Tuhan lebih mengerti kondisi-kondisi yang kita alami saat-saat ini ketimbang diri kita sendiri. Kita mungkin peduli dengan keadaan kita, tetapi Tuhan lebih peduli. Karena dia tahu, karena dia sangat memahami. Beban, pergumulan yang kita hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita mengerti akan hal ini, kita tahu akan hal ini, bahwa Allah tahu keadaan kita. Allah mengerti keadaan kita. Itu sebabnya kita datang kepada Yesus. Dan kita menyerahkan semuanya hanya kepada Yesus. Amin. Karena dia yang tahu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus. Dia yang sudah ajak kita, mari. Dan apa yang harus kita lakukan? Serahkan kepada Yesus. Sebab apa? Sebab dia yang memelihara kamu. Bukan manusia yang memelihara kita. Pemeliharaan itu terjadi karena ada kehadiran Yesus dalam hidup kita. Yesus
yang memelihara kita. Itu sebabnya kita serahkan kepada Yesus semuanya. Percayalah bahwa Yesus sanggup dan Yesus mampu untuk menolong kita. Amin. Percaya, yakin, imani. Dan jangan takut, jangan khawatir. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Terbukalah di hadapan Yesus. Jujurlah kepada Yesus apapun keadaan dan kondisi kita. Karena Dia tahu semuanya. Dia mengerti semuanya. Dan yang ketiga yang ditunggu-tunggu adalah dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, artinya Tuhan menjadi jawaban atas hidup kita. Amin. Tuhanlah sumber jawaban atas setiap doa-doa kita. Setiap pergumulan kita. Tuhanlah yang menjadi jaminan yang pasti buat hidup kita. Sekali lagi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Dunia tidak dapat memberikan jawaban. Dunia tidak dapat memberikan kepastian. Tetapi Tuhan mau dan Tuhanlah yang mampu memberikan jawaban atas setiap hidup kita. Amin. Setiap doa-doa kita. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi beban berat kita hari-hari ini? Kita punya Yesus. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Allah yang mengundang kita. Mari datang kepada Yesus. Keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari. Barangkali ada kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Atau mungkin kita mulai putus asa karena tak kunjung selesai dengan masalah yang kita hadapi. Pandanglah kepada Yesus. Hampirilah Yesus. Percayalah kepada Yesus. Serahkanlah semua beban kita kepada Yesus. Maka garis bawahi, Dialah yang menjadi jawaban atas setiap hidup kita. Amin. Dia menjadi jawaban atas setiap doa kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Karena Dialah yang sudah mengundang kita, mengajak kita. Dia tahu beban yang kita hadapi. Dia tahu masalah-masalah yang kita hadapi. Dan Dia mau memberikan jawaban itu kepada saudara dan saya. Hari-hari ini kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus yang menjadi penolong dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia.